Perkenalkan, nama saya Artana Aulisi Tohang dari Prodi Pendidikan Ekonomi B 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Regional. Pertanyaan nomor 1 yaitu, salah satu masalah perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti ketimpangan pendapatan antar wilayah, mudahnya akses dari desa ke kota, dan pengelolaan administrasi kependudukan belum optimal. Meskipun ada hal positif dari urbanisasi maupun migrasi, namun perlu strategi dalam mengelolanya. Dan pertanyaannya yaitu bagaimana pengelolaan urbanisasi dan migrasi yang baik menurut Anda? Menurut saya, pengelolaan urbanisasi dan migrasi yang baik yaitu yang pertama, adanya pembangunan yang merata, yang dimana perlu adanya keseimbangan penciptaan ekonomi dan lapangan kerja yang memadai, baik di kota maupun di desa. Kegiatan ini harus difokuskan pada pembangunan sektor pedesaan, perluasan industri kecil ke seluruh negeri, dan peninjauan kembali investasi bagi daerah pedesaan. Kedua yaitu mempermudah akses transportasi dan komunikasi, yang dimana masyarakat perlu transportasi yang baik untuk memperlancar proses jual beli dan distribusi produk. Sayangnya banyak daerah pelosok yang belum mendapatkan pembangunan jalan yang memadai untuk mendukung proses ini. Selain itu juga, kelancaran komunikasi tidak kalah penting, dikarenakan sejak pandemi, sebagian besar sekolah menerapkan sistem belajar daring, dan ini menjadi kendala karena tidak semua masyarakat desa memiliki akses internet. Yang ketiga yaitu penyamarataan pendidikan, yang dimana salah satu tujuan orang merantau dari desa ke kota adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang keempat yaitu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Karena apabila fasilitas kesehatan yang memadai akan membantu masyarakat yang sakit di desa tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota untuk mendapatkan perawatan. Dan terakhir yaitu menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Dengan melakukan pembangunan di daerah pedesaan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup, ini akan membantu mencegah terjadinya urbanisasi maupun migrasi. Nomor 2 yaitu solusi apa yang dapat saya berikan mengenai pengelolaan sampah. Menurut saya, solusi yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, program edukasi dan kesadaran masyarakat, yang dimana masyarakat diberikan bimbingan maupun pembelajaran tentang sampah, baik dari jenis sampah yaitu organik dan non-organik. Yang kedua, pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Yang ketiga yaitu adanya dukungan untuk pengembangan industri daur ulang plastik, agar plastik yang ada di Kota Medan dapat berkurang dan tidak tercemar. Yang keempat yaitu membuat pupuk atau kompos dari sampah organik. Soal nomor 3 yaitu jelaskan teori lokasi yang ada dan relevansinya dengan ekonomi regional dan perkotaan saat ini. Teori lokasi pertanian menurut Fontunan Johnson Sinclair, yaitu teori lokasi mulai masuk dalam bidang ekonomi sejak munculnya teori dari Fontunan tahun 1880. Nah, awal dari teori lokasi ini yaitu pola produksi pertanian yang dihubungkan dengan tata guna lahan di suatu pasaran. Fontunan mempersoalkan bagaimana menentukan lokasi menanam yang paling efisien bagi berbagai tanaman serta pemanfaatan ruang yang dimilikinya menghasilkan sewa optimal. Fontunan juga mengatakan bahwa memiliki kelayakan lahan yang sama, sehingga yang terpenting adalah menyusun pengaturan pemanfaatan tanah secara ekonomis. Lalu kecenderungan nilai sewa tanahnya juga akan tertentu bentuknya, dan sewa sama dengan harga pemakaian tanah diterapkan dalam masyarakat di mana pemanfaatan tanah diatur oleh sistem harga. Selain itu, kurva kecenderungan nilai sewa tanah yaitu KKNS. Bila sewa dilihat dari segi tanah untuk maksud-maksud tertentu, yang dimana kegiatan yang menghasilkan output yang paling besar setiap hektar tanah, kurva KNS-nya paling curam dan tanah tersebut terletak paling dekat dengan pasar. Fontunan berpikir untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam serta tenaga kerja di daerah tersebut, seperti di daerah pertanian yang ada di
Indonesia. Lalu hanya terdapat satu pusat kota yang akan mensuplai daerah pedesaan di sekitar kota tersebut yang sekaligus berfungsi sebagai tempat pemasaran dari surplus komoditi penduduk pedesaan. Misalnya, di provinsi Indonesia ada kota, yaitu kota Medan. Di suatu desa, misalnya desa Brastagi, itu mengelola suatu pertanian semacam buah dan sayur dan akan disuplai ke kota Medan, dan itu akan menjadi pemasaran dari surplus komoditi penduduk dari pedesaan Brastagi tersebut. Soal nomor 4 yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Konsentrasi pembangunan di Jawa telah menciptakan ketimpangan yang signifikan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama di luar Jawa. Nah, pertanyaannya yaitu analisislah faktor penyebab, dampak, dan solusi dari permasalahan tersebut. Maka, faktor penyebab yang menjadi Pulau Jawa lebih mencolok dibandingkan dengan pulau lainnya yaitu karena Pulau Jawa memiliki sumber daya alam melimpah, tanah subur, dan tempat perkembangan industri yang dimana seperti tambang, yang dimana ketersediaan sumber daya alam di Pulau Jawa memiliki lahan pertanian yang subur dan ketersediaan sumber daya alam seperti tambang mineral dan energi. Yang sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan di Pulau Jawa juga memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dampak dari ketimpangan dampaknya yaitu Pulau Jawa menjadi pulau yang memiliki jumlah penduduk terpadat di Indonesia, dikarenakan banyak faktor seperti tersedianya lapangan pekerjaan yang bervariasi, pembangunan dan kemajuan infrastruktur yang berkualitas, serta kemajuan teknologi yang berkembang pesat di Pulau Jawa. Lalu, solusi dari kepadatan penduduk di Pulau Jawa yaitu pemerintah harus melakukan pembangunan yang merata secara seluruh pada provinsi yang di Indonesia, karena apabila pembangunan secara merata di seluruh Indonesia, maka tidak adanya kepadatan penduduk maupun ketimpangan antar wilayah di Pulau Jawa maupun di wilayah lain.